Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi ujar Dewantara modul 1.1 disusun oleh Maryuni SPDSD dari SD Negeri 009 Pekalongan, Kecamatan Pasir Penyu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa seorang guru adalah pusat pembelajaran atau teacher center. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, biasanya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center. Memahami dan menghargai karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Perubahan perilaku yang saya rasakan adalah saya berusaha menuntun dan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi atau bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik sesuai kreativitasnya, melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak demi kemajuan peserta didik. Berusaha menjadi guru, orang tua, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi peserta didik, sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat, sehingga lebih dimudahkan dalam proses menuntun. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pendidikan yang berpusat pada murid atau student center. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menerapkan sistem AMONG dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mendesain dan mengaplikasikan pembelajaran yang bervariatif, interaktif, dan bermakna. Kesimpulan dari modul 1.1, Ki Hajar Dewantara telah meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Konsep pemikiran merdeka belajar adalah poin utama dalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menyelenggarakan pendidikan. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara digunakan sebagai pijakan pendidikan di Indonesia, yaitu ingangso sung tulodo, di depan hendaknya memberikan contoh atau suri tauladan yang baik, ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Proses perubahan dalam pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara disebut dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan pendidikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan berlandaskan pada prinsip kemanusiaan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajar. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa dan karya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam bahagia.